wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Fauzi, NPM 2018-01-5048 akan menjelaskan tentang sedikit gambaran dari video pendapatan konseling Kalita. Sebelum melanjutkan ke tahap pembentukannya dalam tahap dari video konseling tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi masalah yang dialami oleh si konseling tersebut. Konseling bernama Muhammad Tarikin. Dia telah ada kedekatan sebelumnya dengan konselor sehingga proses konseling terjadi dengan hangat dan secara lancar. Dan dia memiliki masalah tentang kesulitan dalam mengatur waktu, dia kesulitan dalam memanage kegiatan, dia memanage prioritas dalam bekerja itu juga susah gitu kan, sehingga dia butuh bantuan dalam menangani rasa kecanduannya ini. Dan dia ini si konseling sedang mengalami kecanduan untuk menonton film, dimana film ini adalah anime yang berjudul One Piece. Ya, One Piece. One Piece adalah sebuah anime yang menjelaskan tentang pertarungan antar bajak laut, dimana ini adalah genre yang benar-benar bisa dibilang untuk anime yang universal gitu, dari anak kecil hingga dewasa, sehingga sehingga si konseling ini benar-benar merasa kecanduan gitu. Jadi film yang dia tonton selama dari kecil dulu hingga sekarang, dia rewatch kembali, dia menonton ulang kembali dan merasakan sensasi yang susah untuk dihilangkan seperti itu. Dan klien ini membutuhkan bantuan untuk masalahnya tersebut. Nah, ada pun tahap-tahapnya nanti akan dijelaskan di video, dan silakan untuk menonton videonya di proses konseling tersebut, dan sampai jumpa. Terima kasih. Masuk. Pak. Kang Ikin, gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa? Kalau boleh tahu nih, tumben mampir sekarang. Ini Pak, saya lagi ada masalah nih. Ini saya kan akhir-akhir ini tuh kayak kerjaan terganggu Pak. Karena saya kan hobinya sering nonton One Piece nih Pak ya. Biasanya saya ada seminggu sekali, cuma kan tuh beberapa bulan kemarin tuh saya ada sibuk jadi nggak pernah nonton. Kayak kemarin saya nonton maraton itu. Jadi setiap pekerjaan saya lihat gitu kan, saya nonton akhirnya saya kena tegur sama atasan saya karena apa, kerjaan saya terganggu. Karena saya dikit-dikit ya HP, karena tadi itu saya bagian nonton One Piece itu. Jadi saya juga kalau nggak nonton tuh kayak nggak makan gitu, berat gitu ya, jadi penasaran gitu. Akhirnya udah kerja lihat lagi terus kena tegur saya, jadi kerjaan saya jadi berantakan lah gitu Pak, nggak solusi gitu. Saya datang apa gitu. Oh, jadi gitu. Enggak, tapi sebelumnya nih, sebelum mulai nih ya, mau kasih tahu dulu nih. Jadi untuk konseling kita tuh sebenarnya kita tuh benar-benar apa ya, nggak bakal ngebocorin ke siapapun gitu. Jadi kalau misalkan kita konseling tuh ya benar-benar bersifat rahasia gitu lah gitu. Nah, tapi kalau misalkan kira-kira nih kalau Kang Ikin mulai apa ya, kalau misalkan ada ngerasa ragu gitu kan, udah mulai apa ya, nggak berani gitu misalkan nanti kedepannya buat diungkapin secara detail gitu ya, apa ya, tenang aja gitu, tenang aja, nggak bakal ada sifat mengumbarkan masalah klien gitu kan. Pokoknya setiap apa yang diceritakan semua berdasarkan dari asas kerahasiaan gitu. Jadi semua masalah tenang aja. Iya, makanya saya juga bingung atau saya kalau bilang ke orang tua ya nggak juga kan, lagi saya bingung dari sini ke sini gitu. Jadi gimana sih kebiasaan saya, terus buat kedepannya saya supaya ya kerjaan juga lancar lagi gitu. Oke, jadi kita balik dari yang tadi gitu. Kang Sarikin kan tadi bilang gara-gara nonton One Piece gitu ya? Iya, betul. Nah, One Piece itu tuh sebenarnya gini, saya pernah dengar gitu ya, tapi lupa gitu itu apa gitu. Jadi bisa jelasin dulu nggak gitu? Jadi sebelum ngejabarin ke yang lain gitu. Iya, One Piece itu Pak anime Jepang gitu ya, salah satu animasi gitu kan. Nah, jadi dia lebih menceritakan tentang kisah bajak laut, karena ada satu orang itu memimpi
mimpikan ingin menjadi seorang bajak laut. Dengan dia pertama mencari krunya. Nah dari setiap perjalanan dia mencari kru, ada selalu melawan musuh. Nah musuhnya ini kadang dia semakin kuat, akhirnya si orang ini tuh dia selalu tambah lebih kuat. Dia berlatih untuk bisa mengalahkan si musuhnya ini gitu. Akhirnya sampai sekarang tuh kan karena dia udah lama ya, hampir 20 tahun lebih animenya tuh. Lama juga berarti ya. Iya, makanya saya juga kan makin pusing, makin penasaran gitu karena endingnya belum kelihatan. Makanya saya nggak mau telat gitu, seminggu pun satu episode nggak mau telat gitu. Jadi gitu maraton gitu dari yang terakhir nonton gitu episode berapa sekarang tahu-tahu udah banyak gitu. Iya, makanya kan Tinggalan. saya penasaran, tinggalan gitu. Jadi apa ya, penasarannya kuat gitu, saya aduh ini apa gitu, bagaimana gitu. Terus itu juga gara-gara dari nonton anime gitu ya, nonton ini tuh kan emang benar-benar ceritanya panjang gitu kan, dari dulu 20 tahun yang lalu gitu ya, 20 tahun yang lalu udah tayang gitu. Nah sekarang pengen ngejar lagi gitu dari episode yang udah pernah ditonton, terus sekarang ditonton lagi sampai episode terbaru gitu. Jadi kalau misalkan ketinggalan sehari berarti otomatis kayak ada yang kurang gitu. Iya, kesannya kayak belum enak nih, nggak ada yang janggal gitu kan. Kalau misalkan belum nonton episode ketinggalan tuh kayak makan gak ada garam, gak ada rasa gitu. Tadi karena kebanyakan ini Malah jadi kerjaan sama jadi kesiangan, karena malamnya begadang, kerjaan juga terganggu karena sedikit lihat HP, lihat video meskipun sedikit. Kalau gue tahu nih, kalau misalkan seminggu tuh kira-kira tayangnya berapa episode tuh sampai bisa beneran ke apa ya, ngeganggu kegiatan banget gitu. Nah, Apa rutin gitu seminggu sekali? sebenarnya kan kalau episodenya kan seminggu sekali sebenarnya, cuma karena udah lama nonton, kadang saya hampir setiap hari, satu hari ya 5 episode gitu kan, ada 3 episode gitu. Lagi kalau di hari weekend gitu saya hampir 10 episode, 20 episode, karena saking penasarannya ngejar gitu kan. Jadi rasa penasarannya itu saya bingung gitu kan, tergantung kerjaan gitu ya. Saya juga kalau mau nonton di hari Minggu semua nggak cukup gitu, kayaknya ya dari kerja gitu. Nah kalau kerja tuh seminggu berapa kali? Senin sampai Sabtu atau? Kerja sih Senin sampai Jumat, cuma ada kadang Sabtu masuk setengah hari gitu kan. Kadang kalau di hari Sabtu saya masih bisa nahan di hari sore nontonnya gitu. Tapi kalau di hari Senin sampai hari Jumat kayak nggak bisa nahan, karena kan dari pagi pulang sore, dari pagi pulang sore gitu kan. Saya nggak keburu, akhirnya dia sering nonton gitu kan. Karena sering keburu, kerjaan nggak beres gitu kan. Kalinya kerjaan beres ya kurang benar gitu kan. Jadi ya bingung sendiri ke saya gitu. Itu tuh nonton kalau misalkan pas lagi nonton ya di mana tuh, biasanya di rumah atau di kantor atau di mana gitu? Kalau pas kerja sih kadang di kantor gitu Pak ya, kayak misalkan saya lagi bagian apa gitu ya, terus sekali saya lihat 1 menit 2 menit, nanti ketika ada kerjaan saya sambung lagi, ketika ada selangan waktu saya lihat lagi video. Nah justru di situ saya jadi kurang fokus sama kerjaan, dimana kerjaan yang tadinya ketunda saya lupa, akhirnya salah gitu kan, kerjaannya nggak beres gitu. Kalau di rumah ya di rumah gitu. Salahnya pas kerja aja gitu Pak. Berarti gara-gara apa ya, tadi keseringan nonton banget gitu kan, jadi ngejar episode yang udah lewat gitu kan. Wah dari Senin sampai Sabtu tuh kalau misalkan pas lagi kerja juga usahain nyempetin gitu ya. Kalau di kantor ya paksain gitu kan nonton gitu kan, walaupun 10 menit gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan nggak nonton gitu, selain kayak tadi tuh kayak hambar apa gitu, apa ada pengaruh lainnya gitu selain dari hasrat jiwa gitu, gimana gitu? Kalau selain hasrat jiwa sih mungkin belum ketahuan ya, karena namanya kita penasaran nggak terlalu terasa gitu ya, tapi lebih ke apa ya, hitungannya kayak kita nggak nonton hari ini Masa rugi gitu. iya rugi gitu, wah besok gak bisa, wah gimana gitu kan. Jadi kayak hari ini kalau nggak dikerjain besok
mikir gimana gitu. Jadi udah kayak ke jadwal gitu, saya nonton tuh harus kayak udah makan sehari 3 kali gitu. Jadi harus dan harus gitu. nggak boleh enggak gitu kan. Nggak boleh enggak gitu. Kadang kalau kita nggak lihat HP juga kayak greget gitu. Nah, itu nah, Itu tuh kamu sendiri apa ada temen juga gitu kalau misalnya lagi nonton gitu? kalau di kantor sih emang saya sendiri ya kalau di kantor ya. Karena kan mungkin kebanyakan dari teman-teman saya mah Udah beda udah beda ya, mungkin nonton cuma nggak terlalu seperti fanatik saya gitu. gitu. Kalau di rumah kadang saya bareng teman gitu yang sama-sama emang suka One Piece gitu ya. Karena sama bocil-bocil juga kan, bocah-bocah gitu, karena mereka kan suka kartun ya, saya sambil nonton bareng. Cuma kalau di kantor ya sendiri sih kalau kantor. Jarang lah gitu, kebanyakan sendiri. Nah itu tuh berarti tadi yang biasanya dari kantor kira-kira jarang nonton gitu ya, tapi kalau misalkan di rumah kan banyak orang gitu ya, cuma apa ya tadi kalau misalkan di kantor gitu ya cuma seorang aja gitu kan, kamu doang gitu, tapi kalau misalkan di rumah banyak juga gitu yang sering nonton, barang-barang bocil juga, kalau enggak ya tetangga sekitar gitu, tetangga kita. Iya gitu kan, jadi kendalanya masih sebenarnya ketika di kantor gitu kan, gimana cara pengen Memanage waktu. iya waktu dimana saya waktunya kerja ya kerja gitu ya, jadi nggak terpaku harus nonton terus gitu kan. Nah, itu kan kerjaannya nggak beres-beres gitu kan, yang ada diomelin atasan gitu, itu yang bikin khawatir gitu. Takutnya saya kerja nggak benar akhirnya susah gitu. Makanya di sini minta solusi gitu, baiknya seperti apa gitu, saya nanti harus seperti apa gitu. Intinya sih minta solusi supaya bisa manage waktu sama kendali emosi gitu ya, supaya nggak terlalu oke gitu tiap hari tuh. Kalau misalkan nggak nonton tuh kayak nggak kurang gitu. Tapi nih kalau misalkan apa ya, pernah nggak tuh nyoba gitu kalau misalkan sehari gitu nggak nonton gitu, apa ada yang beda gitu, kayak apa ya, mulai merasa beda gitu atau apa gitu? Pernah sih pas ya waktu itu nyoba sehari ya, pas hari ya hari Sabtu waktu itu. Rasanya waktu kayak lama gitu Pak, kayak yang biasa kalau nonton tahu tuh oh udah sore, oh udah malam, oh ini kayak lama gitu, kayak hari sehari itu kayak seminggu gitu. Oh, lama bener gitu kan kalau nggak nonton gitu kan. Terus mau apa-apain juga bingung gitu, mau ngapain gitu kan. Rasanya lihat HP ingatnya wah nonton One Piece gitu kan. Karena kan emang populer gitu kan dari awal saya nonton gitu dari kecil gitu. Sampai sekarang belum lagi kan itu perjalanannya masih jauh, masih penasaran gitu. Itu Pak susah lah Pak, belum bisa lah gitu, masa lama gitu waktu itu kalau udah nonton sehari. Oke. Nah itu tuh tadi coba untuk sehari ya, tapi kalau misalkan udah ada gerakan belum gitu, kalau misalkan kira-kira nih ya, kalau misalkan nonton gak nonton sehari gitu kan, gak nonton sehari tapi digantinya kayak apa, merubah jadwal waktu gitu. Misalkan kalau misalkan di kantor nih lagi sibuknya jam panjang gitu, hanya istirahat gitu kan setengah jam gitu, apa sengaja pernah nyempetin gak nonton gitu di kantor, atau merubah apa ya, pola pikir dulu gitu supaya enggak hari ini tuh nggak dulu deh gitu, nggak dulu nonton gitu. Pernah nggak? Pernah sih Pak, waktu itu pernah saya coba gitu ya, waktu jam kerja kan saya waktu jam kerja saya simpan HP dulu gitu kan, saya nonton, nanti saya paling nonton 1 episode 2 episode pas jam istirahat. Cuman ya ketika iya emang pas pagi tuh sebelum istirahat saya nguatin kan, cuma ketika udah istirahat ya bablas lagi itu Pak, kayak ketagihan terus, gak ingat waktu mulai kerja lagi gitu. Adalah perubahan memang dari pagi sampai jam istirahat tuh nggak nonton keluar gitu, cuman pas siangnya itu istirahat ya bablas gitu, gak ingat waktu karena kan kayak tadi kalau nggak nonton kayak lama waktu. Berarti itu pihak dari kantor gitu, atasan kamu tuh kalau misalkan
marahin kamu tuh kayak gimana tuh? Apa sengaja dibiarin atau kira-kira ya udahlah gitu? Tapi kalau misalnya lagi ngambek banget nih, pernah nggak tuh sampai ada keinginan untuk mecat kamu gitu gara-gara Kalau waktu awal pertama 1 kali 2 kali sih dia nganggapnya oke lah, nggak masalah, mungkin butuh hiburan katanya. Cuma karena mungkin karena keseringan, yang bikin fatal sih karena pernah nggak benar sih kerjaan tuh, jadi salah gitu ya. Di situ atasan saya marah gitu kan, maksudnya kamu tuh niat kerja nggak sih gitu, kalau kerja ya fokus, jangan HP terus gitu, ada waktunya main HP, ada waktunya hiburan. Kalau emang kamu nggak suka kerja atau udah nggak niat kerja, udah berhenti aja gitu. Jadi memang dia nggak turun pecat, memang dulu saya berhenti. saya mau gitu? Saya sih juga kan coba ya tadi gitu kan, yang dia sudah dari pagi nonton sebelum mulai, sebelum masuk ke situ udah nonton. Saya coba stop di jam istirahat, dan cuma di jam istirahat itu masih nggak bisa kontrol, masih terus bablas gitu, tahu-tahu udah berapa gitu, Nggak terlalu Nah dari pihak keluarga nih, pernah nggak tuh ada yang bilang gitu, kamu tuh nonton mulu gitu kerjaannya atau apa gitu, pernah marahin kayak gitu? kalau di rumah sih pernah nanya gitu kan waktu hari libur. Saya kan kalau setiap hari emang pulang sore malam gitu kan, jadi orang tua juga jarang merhatiin. Kalau hari weekend tuh kayak, kamu liburan kok di rumah aja gitu, nonton HP terus, bukannya main atau liburan gitu sama teman-teman yang lain gitu kan. Ya sekalinya emang main tuh ya benar-benar main, jangan main HP gitu. Saya ya, mumpung libur ini kan Pak, kata saya kan, ya udah santai gitu kan. Nah terus sih seperti itu gitu kan, kalau setiap hari libur pernah emang sering gitu. Kalau di hari weekend gitu, cuman emang mungkin karena udah keseringan itu ya udah gitu kan. Oh gitu. Jadi dari pihak kantor juga udah pernah gitu ya, udah pernah apa sih bilangin ke kamu gitu kan bahwa sampai kayak gini gitu kan, tapi dari pihak kantor juga nggak pernah nyampe bilang ya udah kamu dipecat, nggak pernah juga gitu ya, cuman buat sampai ke resign aja gitu. Iya. Terus dari pihak keluarga juga lebih ke udah mulai terserah juga gitu kan, nggak terlalu makan gitu kan. Nah di ini nih, kalau misalkan kamu tuh harapannya tuh apa gitu, kalau misalkan apa ya, kamu kan datang ke sini kan ada tujuan gitu kan, supaya ada solusi gitu gimana harus kayak gini. Nah harapan kamu tuh selain itu tuh yang tadi awal pernah kamu bilang tuh, kira-kira apa lagi gitu selain ingin bisa berubah waktu, ingin memanage diri dia gitu, kayak gitu, prosesan kegiatan dulu gitu baru kerja lagi gitu kan, nonton. Ada lagi nggak Iya, harapan gitu? untuk masalah keinginan sih emang kayak misalkan saya sehari kan, kalau hari biasa saya selalu nonton 5 episode, saya coba kurangi lah 1-2 dalam hari gitu kan, misalnya kurangi 2. Terus di hari weekend juga saya coba buat naik keluar gitu kan, buat ada usaha-usaha yang memang belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Kadang kan namanya rasa keinginan tawuran itu selalu kuat gitu. Akhirnya ya cuma saya udah mencoba sedikit gitu, dari yang tadi 5 episode ya jadi 4 atau 3 sehari gitu kan. Cuma memang belum keseluruhan hari bisa benar-benar sehari nggak nonton gitu. Pasti aja nonton lagi, mau dia episode lama mau dia episode baru juga ya nonton aja gitu. Seperti itu sih saya waktu jadi coba-coba buat ya merubah sedikit dari waktu nontonnya gitu ya. Terus untuk prioritas kerja nih, ada nggak gitu ya, kira-kira ada pernah perubahan gitu, keinginan untuk berubah gitu, misalkan dari kantor udah menekenin ini dulu gitu kan, sih nekenin kerjaan dulu harus beres gitu ini, tapi kamu maksain untuk nonton gitu, pernah nggak ada keinginan gitu untuk ya udah gitu, daripada nonton mulu, mending saya prioritasin dulu gitu ke kerjaan dulu gitu, baru ke ini dulu gitu, ada nggak? Ada keinginan kayak gitu juga ada, cuman memang belum terpenuhi Belum gitu. terlaksanakan. Belum terlaksanakan secara keseluruhan gitu.
keinginan ya keinginan gitu, kok saya pengen kerja gitu kan, nantilah gitu cari apa. Cuman ya emang hari-hari ada saja rasa keinginan saya, cuman keinginan saya juga lebih tinggi gitu buat merubah, supaya saya nggak terlalu sering nonton, apalagi di jam kerja gitu. Karena kan saya mikirnya kerjaan susah gitu, makanya saya nggak mau sampai hari ini dipecat dan diri karena kerjaan saya nggak benar. Ini kan orang tua nggak tahu, udah boleh aman gitu ya, makanya saya pengen berubah. Keinginan ada, tapi semua dari keinginan udah ada, terus keinginan udah ada, terus semua apa yang pernah dilakukan udah pernah dilakuin juga gitu kan, terus udah nyoba tapi tetap belum bisa gitu iya. kan. Ya, saya bingung ada solusi gitu. Ya mungkin ada lah gitu, ada perubahan kalau udah cerita ke sini, ada perubahan, ada bantuan, mengubah sedikit demi sedikit kebiasaan saya gitu. Jadi gini, untuk pemecahan masalahnya di penyelesaian masalahnya sih seperti ini. Kalau misalkan ada gitu rasa ingin untuk berubah, rasa ingin untuk lebih ke apa ya, ingin membalikan apa ya, waktu-waktu yang terbuang gitu ya, mulai produktif kembali gitu kan, sampai nggak lagi itulah dimarahin sama keluarga atau dari pihak atasan gitu kan. Sebenarnya balik lagi ke kamu sendiri. Kalau misalkan kamu ada keinginan untuk itu ya tanamkan dari dalam diri dulu seperti apa gitu kan. Oh saya tuh harus berubah gitu kan, saya tuh harus bisa jadi yang diri pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Nah kalau misalkan kamu masih bingung, ini saya udah bikin catatan. Jadi untuk apa aja yang tadi kamu udah rasain, udah rasakan gitu, udah diungkapin, ini ada list untuk keinginan kamu. Nanti kamu tulis aja di sini. Ini nama kamu sendiri, ini nama, terus ini daftar keinginannya kayak gimana. Untuk pemecahan masalahnya nanti kamu tulis aja gitu. Oh saya ingin berubah karena ini, nanti saya ingin berubah karena ini, dan saya ingin lebih memprioritaskan diri untuk menjadi diri yang lebih baik gitu. Nanti kamu catat ini dan bawa ke rumah. Nanti kalau misalkan ada apa ya, keinginan yang belum terpenuhi gitu, bisa ditulis aja di situ. Dan kalau misalkan belum ada perubahan nih kira-kira gitu kan, nanti kamu baca aja dari situ. Soalnya kalau misalkan kamu udah nulis itu, nanti kamu baca lagi kan. Kalau misalkan saya tuh udah nulis ini panjang lebar, tapi kalau misalkan saya tidak ada perubahan, berarti saya tidak ada hasil gitu kan. Tanamkan diri kamu tuh kayak gitu. Jadi untuk patokan gitu, kalau misalkan saya ingin berubah tapi nggak ada usaha gitu, ya percuma aja kamu nulis kayak gitu kan. Jadi harus ada kegiatan, harus ada bukti nyata gitu kan dari apa yang kamu tulis gitu kan. Gitu. Karena tulisan kamu itu mencerminkan apa yang ingin kamu lakukan gitu rupanya. Nah untuk kedepannya mungkin kita bisa bertemu lagi gitu kan. Untuk evaluasi kedepannya gitu. Oh misalkan saya minggu ini udah mulai ada perubahan gitu kan, udah mulai perubahan, ada ini gitu. Nanti di pertemuan berikutnya kalau misalkan ingin bertemu lagi bisa disampaikan gitu. Mungkin ada dengan keluhan baru atau dengan keluhan-keluhan yang sama juga, mungkin bisa diulas kembali. Dan waktu juga udah mulai malam banget ya, kira-kira saya juga lagi ada kerjaan soalnya di luar gitu. Bukan apa ya, bukan untuk mengusir atau apa gitu ya, tapi ya karena keterbatasan waktu juga, untuk durasinya di pertemuan pertama ini lagi nggak bisa banyak waktu gitu kayaknya. Mohon dimengerti juga gitu kan. Nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung hubungi saya dulu di WA gitu kan, di telepon dulu kalau ada apa-apa gitu kan. Tapi ya semoga kalau misalkan kamu apa ya, ada perubahan ya bagus banget gitu, nanti kabarin juga. Tapi kalau misalkan belum ada perubahan, silakan datang lagi aja gitu. Jadi titik baliknya bukan dari saya, tapi titik baliknya ke diri kamu sendiri gitu. Dengan kejadiannya sendiri, dengan kelakuannya sendiri, kemana dengan apa yang kamu tulis, maka itu yang jadi tanggung jawab kamu gitu. Ya, terima kasih banyak coba aja kan ya, mudah-mudahan saya ada perubahan, yang ini aja.
terima kasih juga Pak ini dari cerita saya. Iya, kapan-kapan kalau ada masalah langsung balik aja ya. Ya, masih Pak ya. Ayo. Tuh, nggak apa-apa. Ayo Pak. Yuk, mari. Baik, begitulah proses dari konseling realitas yang saya lakukan, di mana konselor dan konseling ini telah mencapai sebuah keputusan. Dan di sini saya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan, dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.